Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Cucianan Tameng. Teman-teman, kali ini aku mau bikin cake lagi yang tanpa menggunakan SP dan tanpa menggunakan pengembang. Nah, kali ini aku bikinnya pakai Blue Band Cook and Cake. Oke, teman-teman, gimana nih cara buatnya? Teman-teman pantengin terus video aku dari awal sampai akhir, no skip. Nah, dan sebelum kita mulai ke cara buatnya, teman-teman klik tombol like dan klik tombol subscribe agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi untuk video-video aku selanjutnya. Oke, teman-teman yang sudah like, yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dan kemudian kita lanjut ke cara buatnya. Nah, di sini aku menggunakan margarin Blue Band Cook and Cake. Ini pertama kali aku bikin cake menggunakan Blue Band Cook and Cake. Gimana nih rasanya teman-teman? Jadi tonton terus video ini dan akan kita lihat sebentar seperti apa hasilnya. Kemudian di sini aku tambahkan gula halus. Karena kemarin sudah aku buat menggunakan gula pasir. Itu hasilnya tidak terlalu lembut. Kenapa? Karena gulanya tidak larut semua ya teman-teman. Nah, kali ini aku bikin cake dengan cara seperti ini, dengan metode ini, tetapi dengan gula halus. Ya, karena memang membuat cake seperti ini kita tuh harus menggunakan gula halus. Kenapa? Karena agar lebih mudah larut. Kalau sudah putih seperti ini, kita rapikan di pinggiran loyang teman-teman agar supaya semuanya tercampur dengan merata. Kemudian ini kita mixer kembali agar semuanya tercampur merata. Oke, kemudian akan aku tambahkan dengan kuning telur satu persatu. Ya, satu-satu kita masukkan, kemudian kita mixer sampai tercampur merata. Di sini aku menggunakan 4 buah telur. Nah, telurnya itu aku pisah. Yang pertama kuning telurnya itu di mixer seperti ini, dan kemudian putih telurnya sebentar juga akan saya mixer di loyang tersendiri. Kita membuat cake dengan metode ini hasilnya itu memang luar biasa lembut, moist sekali teman-teman. Apalagi kalau ini kita menggunakan margarin Blue Band Cook and Cake. Nah, kemudian itu tadi aku tambahkan susu Denko bubuk dan tepung terigu. Kemudian ini sebelum kita mixer, kita campur-campurkan dulu agar supaya saat kita mixer tepung terigunya tidak berhamburan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita mixer hanya untuk tercampur saja. Kemudian setelah itu akan aku mixer putih telurnya. Kita sisihkan dulu itu, kemudian kita mixer kembali putih telur sampai menjadi kental dan kaku. Kita mixer. Ini putih telurnya aku tidak menambahkan dengan apapun ya teman-teman. Ini hanya putih telur saja yang aku mixer sampai menjadi kaku seperti ini. Nah, kemudian ini putih telurnya akan kita campurkan ke adonan yang tadi. Kita ambil sedikit demi sedikit, lalu kita campurkan di adonan tadi. Kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur. Sebetulnya kita mengaduknya pelan-pelan saja ya teman-teman, tapi ini videonya saja yang aku percepat, tapi aslinya itu aku mengaduknya perlahan-lahan ya teman-teman. Nah, kemudian di loyang yang tadi sudah tidak lagi aku cuci. Kemudian aku tambahkan 3 sendok coklat bubuk mereknya Van Houten. Kemudian kita tambahkan dengan adonan putih tadi yang sedikit. Ya, kita campur-campurkan dulu. Kemudian nanti akan aku tambahkan dengan coklat yang hitam. Ya, 1 sendok saja teman-teman, agar supaya warnanya cantik. Kemudian ditambahkan lagi dengan adonan putih agar supaya adonan coklatnya menjadi banyak. Sepertinya ini kita tambahkan lagi sedikit.
Kalau semuanya sudah tercampur merata, kemudian akan kita tata di dalam loyang. Nah, ini loyangnya sudah aku oleskan dengan margarin tipis-tipis dan sudah aku tambahkan dengan tepung terigu. Kemudian cara menata di dalam loyangnya disesuaikan saja dengan selera masing-masing. Kalau aku dibuat seperti ini ya teman-teman. Ini loyangnya berukuran 22. Teman-teman di rumah wajib mencoba resep yang ini. Nah, apabila semuanya sudah tertata seperti ini, kemudian kita buat motif di bagian atasnya. Kita buat motifnya, kemudian kita hentak-hentakan agar supaya gelembung udara di dalam yang terperangkap itu semuanya keluar. Dan kemudian sudah siap kita panggang. Untuk memanggang, teman-teman sesuaikan dengan oven masing-masing. Nah, alhamdulillah ini sudah matang dengan sempurna. Nah, ini kenapa teman-teman bagian atasnya itu pecah. Ini sudah matang dengan sempurna, tapi bagian atasnya itu pecah. Itu karena api atasnya terlalu panas. Mari kita lihat bawahnya teman-teman. Ini dalam keadaan hangat, langsung aku balik. Nah, ini dia, alhamdulillah sudah matang dengan sempurna. Ini hampir lagi gosong ya teman-teman. Ini warnanya sudah kemerah-merahan. Karena memang api oven saya itu panas sekali ya teman-teman. Tadi aku lupa turunin suhunya ya teman-teman. Nah, ini. Kalau misalkan teman-teman mau manggang kue ini, disesuaikan dengan oven masing-masing. Jangan terlalu panas untuk api atasnya agar supaya cake-nya tidak pecah seperti ini. Tapi ini kuenya Masya Allah harum. Wanginya luar biasa. Ini wangi dari margarin Blue Band-nya itu. Oke teman-teman, sudah agak dingin sedikit. Ini aku sudah tidak sabaran lagi pengen coba. Mari kita potong teman-teman dan kita lihat. Masya Allah, ini potongannya luar biasa teman-teman. Wajib dicoba di rumah, wajib. Ini wangi Blue Band Cook and Cake. Ini dia. Lembut sekali ya Allah teman-teman, wajib dicoba. Masya Allah, lembut, moist. Enak, pokoknya enak. Wajib dicoba di rumah ya teman-teman. Dan terima kasih teman-teman selalu menonton video aku. Setelah ini teman-teman wajib untuk mengklik tombol subscribe dan tombol like. Kemudian teman-teman boleh untuk share video aku ini ke media sosial kalian, sehingga bisa membantu teman-teman lain untuk belajar bikin kue. Sekali lagi terima kasih yang sudah subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.